namanya adalah Bupati Manggarai. Tetapi kami merasa berjalan di bawah koordinasi Bapak Kami. Saya sedang beragama. Apa sikap atau cara beragama yang tidak ekstrim? Karena Katolik kita lihat sesama yang lain dengan mata dunia. Sebaliknya juga. 5 sikap beragama yang inklusif. 6 sikap beragama yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Nah, ini yang saya temukan dari responden kuesioner yang saya berikan pada saat itu. Moderasi beragama atau pertama, karena moderasi berasal dari kata dalam Latin moderatio yang berarti kesedaran atau dapat dipahami sebagai tidak berlebihan serta tidak. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 2 makna kata, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstreman. Moderasi beragama memiliki arti sebagai sikap beragama yang menempatkan dirinya dalam proses dan sederhana. Pada slide yang sebelumnya, Bapak harus mengedepankan persatuan dan perbedaan. Artinya perbedaan harus dilihat sebagai sebuah kekayaan. Banyak pilihan atau beragam untuk kekayaan, tetapi juga seperti tadi dan Ayus katakan rentan konflik. Kamu jangan pilih para dosen semua pilihannya satu paket. Ilmu dan saya kalau kami sudah sama-sama dalam menghadapi kasih. Maka lagu yang sudah kita semangatkan dalam ajaran setiap agama adalah janganlah. Ini penting, ya. Oleh sebab itu saya memang betul materi saya tidak ada, karena saya di telepon waktu saya masih di dalam. Ya, terlihat saat ini saya padat juga. Kemarin tetapi karena ini adalah program produk Menteri Agama, ini ruang yang harus saya ada. Sampai, ya, gitu. Ini penting. Podium ini bisa selesai. Saya boleh ada tiga yang. Ya. Jadi yang pertama karena hadirnya esensi sebuah agama adalah memastikan, ya, menolong manusia. Kita nonton TV, kita baca di TikTok dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, untuk konteks Indonesia, moderasi beragama menjadi sebuah strategi dari kebudayaan untuk memupuk dan merawat ke-Indonesia. Ini penting. Moderasi beragama menjadi sebuah strategi, ya, untuk merawat apa yang kita sebut dengan ke-Indonesia. Akan kita melakukan. Sejarah mencatat demikian, saudara-saudara. Jika di dalam Badan Persiapan Pusat Kemerdekaan Indonesia pada waktu itu duduk dalam satu ruangan yang sama, para cendekiawan dari berbagai latar belakang negara. Ada cendekiawan Muslim, ada cendekiawan Katolik, ada Kementerian Agama. Ya, terima kasih kepada Suster dan teman-teman FKUB yang selalu mendukung, ya, program-program dari Kementerian Agama, ya, untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat beragama di Manggarai, di bumi Nujalale Tanah Jongkasai yang lainnya teramat sakti, kaya dengan budaya ini, memiliki sebuah pemikiran yang benar, pemahaman yang benar tentang bagaimana seharusnya mengekspresikan ajaran agama yang kita yakini.
mulai dari pikiran. Ya. Jadi pertama ada moderasi pemikiran. Yang kedua moderasi gerakan. Ya. Moderasi gerakan. Ini semacam gerakan. Ya. Gerakan kita sama dengan FKB. Lalu kemudian kita melakukan gerakan. Dan momen forum, saya boleh katakan ini forum yang bermanfaat. Forum ilmiah untuk pertama adalah memoderasi pikiran, lalu kemudian melahirkan gerakan yang mengarah kepada apa? Ya. Kepada apa ya Presiden? Gerakan yang mengarah kepada apa? Merangkul semua anak bangsa sebagai sama saudara yang sejati. Ya. Satu dalam kebinekaan. Ya. Tiga dalam tunggal ika dalam kebinekaan. Ini penting. Dan yang ketiga berorientasi pada moderasi perbuatan. Dan itu saya pikir akhir-akhir ini sudah luar biasa mengenai ini. Terutama ekspresi yang kita pertontonkan yang amat luar biasa. Kita menyajikan sebuah dialog kehidupan dalam kebahagiaan yang menghadirkan jejak kagum dunia luar. Itu festival Apollo. Bagaimana saudari-saudari saya, anak saya dari Badan Kota Majelis Tahun menyanyikan lagu-lagu kasida yang amat sangat luar biasa ya, pada hajatan Festival Prologi Maria Bunda Ratu Bunda Sulawesi. Ya. Bagaimana kolaborasi antara anak-anak dengan semangat menyanyikan lagu-lagu perdamaian dan lain sebagainya. Bagaimana bangsa berbaca kecil. Demokrasi itu sebenarnya kalau kita belajar dari sejarahnya, demokrasi itu mulai muncul dari gerakan revolusi Prancis pada waktu tengah. Ketika itu ada tiga semboyan utama yang digelorakan oleh pergerakan masyarakat untuk menumbangkan kekuasaan kerajaan ketika itu. Jadi saya mendengar penjelasan dari pihak keagamaan dan juga pihak pemilu. Nah, saya mendengar penjelasan bahwa modernisasi beragama itu sangat penting dalam menyusun pemilu di tahun 2024. Tetapi saya berpikir bahwa rentang masalah atau konflik juga ada pada radikal terorisme di Indonesia. Memang radikal terorisme di Indonesia ini umumnya itu bermotif ke pemahaman sehingga dapat ditunggangi oleh berbagai kepentingan karena menyangkut hak sensitif atau dalam hal sensitif itu yang ideologi keagamaan, apalagi bersamaan dengan hangatnya suhu politik menjelang pemilu di tahun 2024. Kira-kira bagaimana pandangan dari pihak keagamaan dan pemilu terkait dengan hal yang saya jelaskan? Terima kasih. Saya mengenai pertanyaan angkatan ketiga, angkatan panggilan Adrian. Pertanyaan saya berkaitan dengan tema topik hari ini yaitu moderasi beragama dan pemilu damai di 2024. Saya pertama-tama sangat pesimis dengan topik kita hari ini terkait moderasi beragama, karena yang sering terjadi di masyarakat itu bagaimana bentuk toleransi beragama untuk mewujudkan pemilu damai yang kita sering temukan misalnya terjadinya penuduhan atas penistaan agama. Itu sering terjadi, contohnya kejadian di pemilu di 2014 kemarin. Itu salah satu contoh. Itu sebagai pengalaman bagi kita. Saat berkaitan dengan topik hari ini, itu
itu saya sangat pesimis karena saya yakin dan saya menganggap di 2024 nanti bagaimana peran agama atau moderasi beragama itu mewujudkan pemilu yang datang. Saya sangat tidak percaya, dan pasti dalam pemilu itu sering terjadi konflik, perpecahan dan pertikaian. Itu pertanyaan saya pertama kepada pemateri. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua terkait dengan Bawaslu, yaitu tugas salah satu peran dari Bawaslu yaitu pencegahan politik uang. Salah satu tugas itu pencegahan politik uang. Saya mengambil kesimpulan terkait dengan tugas Bawaslu itu, selama ini Bawaslu gagal dalam pencegahan politik uang. Tuntutan saya hari ini kepada Bapak, bagaimana sih cara Bapak ke depan agar politik uang itu tidak akan terjadi lagi. Dan mungkin kalau saya lihat politik uang itu sudah terjadi, mungkin sudah terbiasa dari kebudayaan. Pertanyaan ketiga kepada Bu Yati, bisa. Pertanyaan ketiga kepada Ibu Yati terkait dalam pemilu, saya sering melihat bagaimana calon pemilih dalam pemilu itu misalnya kesalahan dalam mengambil pengambilan data, seperti ada calon pemilih yang sudah mati tapi KPU masih mendata calon pemilih tersebut. Bagaimana cara untuk mengatasi hal itu? Bisa seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Saya kiri sebagai sebuah program yang menjembatani ya dari semua persoalan yang tadi saya katakan secara kasat mata, bahkan juga sedikit dengan keangkuhan oleh para anak-anak ini. Moderasi beragama itu dia muncul sebagai sebuah program. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara moderasi beragama, dari dulu sudah ada, ya. Karena sejarah bangsa seperti yang tadi saya uraikan secara singkat tadi, itulah sebuah moderasi beragama yang secara nyata kasat mata sudah dipertontonkan oleh generasi terdahulu. Lalu kalau kita kaitkan dengan budaya, maka tadi saya katakan moderasi beragama itu mulai dari moderasi berpikir, ya, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. Tindakan radikalisme atas nama agama kita kemudian membunuh orang, atas nama agama lalu kemudian kita menghujat lawan politik, atas nama agama lalu kemudian kita mengatakan yang tidak secara nyata dalam relasi interaksi sosial dalam kehidupan sebagai sesama manusia. Ya. Oleh karena itu saya pikir satu-satunya cara yang mesti harus diupayakan dalam waktu dibangun agar supaya meminimalisir secara sadar dari waktu ke waktu tindakan-tindakan yang radikal, tindakan-tindakan yang atas nama agama lalu kemudian pada gilirannya membangun dialog ini. Jembatan dialog mesti harus senantiasa dari waktu ke waktu secara sadar kita hidup. Ingat, saya selalu bilang di mana-mana, provokator sekelas dewa sekalipun dia tidak akan bisa melantangkan suasana toleransi ya, dalam keberbahagiaan ini di NTT khususnya di bawah. Karena kita bukan sesungguhnya dari dulu beda, tetapi kita sengaja dibuat beda dan secara sadar dibuat beda. Oleh siapa? Oleh orang tua kita, oleh leluhur kita. Itu sejarah di mana kita tinggi. Maka dalam darah
dalam tubuh satu orang ini mengalir beberapa darah. Ya. Dia sudah terkontaminasi, menyatu dalam tubuh seorang anak Kores. Darah Islamnya ada, darah Protesnya ada, darah Hindunya ada, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibuktikan. Di daerah saya belum kenal itu, saya orang Palestina baru ada. Saya di Kupaya orang Batak. Di daerah saya sana itu, kalau nikah di Kawo itu mereka panggil Romo Persatuan untuk kasih-kasihnya untuk teman-teman Muslim yang nikah di Kawo. Ya, juga di gereja sebaliknya. Ya. Lalu dalam satu rumah itu ada kamar yang ditempati oleh Islam, ada kamar yang ditempati oleh Katolik, masih ada sampai dengan hari ini. Lalu pernikahan yang memang secara sadar dari turun temurun di bawah kesempatan pertukaran. Saudara-saudara kita dari gunung dimualafkan, jadi Islam. Dari Islam dikirim ke gunung untuk menjadi Kristen di atas. Dulu hitungannya ekonomi, karena orang pantai bawa ikan ke gunung. Ya sampai saya dibantu dengan ubi, pisang, keladi dan lain sebagainya, maka dianggap jauh lebih ada orang kita di atas. Maka saudara di situ dikirim ke gunung kami di malam gunung, supaya ketika hari pasar Selasa Jumat di daerah saya, dia naik ke atas gunung, dia bisa dapat ubi, pisang, dan keladi yang lebih banyak karena ada saudara di atas. Orang dari gunung turun ke pantai, dia tidak sulit dapat ikan karena ada saudara di sana. Itu masih berlangsung sampai dengan hari ini. Konon katanya, dulu orang tua kita itu kan anak banyak, bisa jadi 12 orang dalam satu rumah. Kalau semuanya Katolik, bukan kasihan hari Minggu, Pak. Ya, babi ada yang mati kan tidak disembah. Ya, kambing tidak ada yang pindah, sawah tidak ada ngurus, oleh sektor untuk bilang segala. Kita 12 orang. Sudah ya, kamu 3 orang, 4 orang mencari Jumat, kamu Jumatan saja. Yang lain berusaha, urus satu, urus kebun, urus babi. Ya. Kamu bisa sekian orang ke gereja hari itu, supaya hari Jumat tetap ada orang yang urus kebun, urus ternak, dan hari Minggu pun tetap ada orang yang urus kebun, urus ternak, sehingga keberlangsungan hidup tetap berjalan. Sehingga saya pikir ya untuk kita jangan pernah cemas, karena sejarah telah mewarisi kita berperan betapa indahnya kita membangun suasana kasih persaudaraan kembali. Terima kasih. Saya tadi kalau saya tidak salah dengar, mungkin karena mic yang terlalu dekat jadi tidak terlalu. Tapi kalau yang kami tangkap, saya bersama Alfa tadi, mungkin yang ditanyakan terkait dengan pemilih-pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, yang meninggal dunia ataupun yang sudah menjadi PNI Polri. Artinya betul pertanyaan yang itu? Betul? Oke. Baik, terkait dengan ini kami selaku penyelenggara pemilu sudah menjalankan seluruh tahapan dan seperti yang sudah saya sampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Sekarang ini sebelum pemilu tahun 2024 ada proses pencermatan data TNS. Data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sudah ditetapkan sebagai pemilih dalam DPT daftar pemilih tetap untuk pemilu tahun 2024. Akan tetapi sudah meninggal setelah penetapan DPT, sudah meninggal atau sudah menjadi TNI atau Polri. Jadi kami terus melakukan pencermatan. Untuk yang sudah meninggal ini, teman-teman, itu wajib dibuktikan dengan akta kematian, baru kami bisa coret. Regulasi sudah mengatur terkait dengan ini. Kalau misalnya ada keluarga yang meninggal, sudah meninggal, itu teman-teman bisa laporkan ke kami, laporkan ke penyelenggara kami ada di tingkat TPS atau langsung ke BPK atau bisa mendatangi KPU Kabupaten Manggarai, laporkan bawa dengan akta kematiannya, baru kami bisa coret. Kalau kami coret saja tanpa bukti, kami sudah akan disalahkan menghilangkan hak pilih orang, dan nanti itu akan dipidana oleh teman-teman Bawaslu. Teman-teman ya, jadi kami tidak bisa kerja misalnya ada yang lapor, ibu ini sudah meninggal, dia sudah terdaftar di DPT, ini sudah meninggal, coret dia sudah. Kami coret saja, tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada akta kematiannya, ada buktinya. Kalau ada akta kematiannya, sudah kami bisa coret.
tidak akan bisa coret sampai dengan tanggal 14 Februari 2024. Inilah yang menjadi alasan kenapa banyak orang yang sudah meninggal masih ada dalam DPP. Ya teman-teman ya? Baik, sekian penjelasan saya. Terima kasih banyak kepada Bapak Saudara. Selanjutnya yang terakhir ditanggapi oleh Pak Bang. Ini terkait dengan pencegahan politik uang. Baik ya, tapi ini forum akademik ya teman-teman, saya garis bawahi. Saya buka-bukaan saja. Kalau bicara mengenai politik, kalau teman-teman baca di Undang-Undang 7 2017 pasal 80 J, yang dilarang itu di kampanye, ya kan, peserta dan pelaksana kampanye. Kalau teman bukan tim kampanye, bukan peserta kampanye, bukan pelaksana kampanye, boleh dong bagi. Boleh kan? Boleh, ini tidak akan dipidana. Undang-undang kita konstruksinya begitu kok. Kemudian yang dilarang itu hanya pada masa kampanye, hari tenang dan hari pemungutan suara. Pertanyaannya sebelum kampanye boleh dong bagi-bagi duit? Boleh kok. Tidak dilarang tidak dilarang aturan. Jadi kalau bicara tentang politik itu kompleks, dari norma, dari aturan hukumnya saja sudah lemah. Kenapa dia lemah? Yang buat Undang-Undang 7 2017 ini, siapa yang buat Undang-Undang? DPR. Siapa itu DPR? Kader partai politik temannya Pak Zakir. Ya partai politik. Apakah partai politik membuat undang-undang akan mencelakakan dirinya? Itu diubah. Ya, ini harus jujur saya katakan. Partai politik tidak pernah membuat undang-undang yang mencelakakan dirinya. Di pasal 280 J Undang-Undang 7 2017 yang dilarang itu hanya di kampanye, ya kan, peserta kampanye dan pelaksana kampanye. Itu yang dilarang untuk bagi-bagi duit. Pertanyaannya, kayak advokat, dia bukan di kampanye, bukan pelaksana kampanye, ya, bukan peserta kampanye, boleh dong bagi-bagi duit. Saya bagi-bagi duit itu saya setuju dengan Pak Fani, ada partai A. Jadi ini dia saya kasih uang. Apakah tindakan bayaran masuk dalam konstruksi hukum konteks politik yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu? Bukan. Nah, itulah kelemahan hukum kita. Makanya saya bilang ya kami Bawaslu ini menjalankan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Kayak peraturan negara, alatnya negara hanya alat saja. Ya alat negara ya bekerja berdasarkan undang-undang di luar undang-undang. Tetapi saya perlu menyampaikan ini karena ini forum akademik. Belum di sini tidak ada fakultas hukum. Kalau ada fakultas hukum kan kita bisa kaji. Contoh lain misalnya, banyak teman-teman bertanya ke kami, termasuk mengkritik di bawah sini. Teman-teman nonton di televisi ada pembagian duit, amplop dan stiker bakal saling tertentu yang dibagi-bagikan di masjid yang sempat itu orang dengar bukannya sempat dilaporkan di bawah seluruh. Apa yang Bawaslu katakan tidak memenuhi syarat formil materi ini sebagai dugaan pelanggaran. Itu bukan pelanggaran yang dimulai siapa Bawaslu. Biasanya dalam pemilu itu yang buruk-buruknya Bawaslu. Biasa penegak hukum itu biasa secara kemuliaan. Saya tidak dendam kalau teman-teman mau bully saya juga saya terima saya. Kalau saya digaji untuk dibully juga. Ibu Santi digaji untuk dibully. Jadi pejabat publik itu pertama sekali jangan baper. Kalau dikritik bisa dimaki, anggap itu biasa saja. Karena biasanya semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup. Karena saya dengan Ibu Santi di pejabat publik, kami ini tiba-tiba dari orang biasa, tiba-tiba jadi pejabat publik kan gitu. Itu tidak dikritik ya, santai aja. Oh kita tahu ini itu yang namanya kelemahan sistemik. Jadi kelemahan itu by sistem. Dari tata aturannya sudah lemah, bukan kelemahan yang terstruktur. Bukan kalau kelemahan terstruktur kami struktur perkara pemilunya. Ini kelemahan langsung dari undang-undang. Nah pertanyaannya bagaimana mencegah politik uang? Satu-satunya cara yang kita ajak teman-teman. Oh, ketika kita terima politik uang itu akar dari korupsi.